Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini kita akan bahas mode turnamen yang ada di IQ Option. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas mode turnamen yang ada di IQ Option ini teman-teman. Jadi turnamen di IQ Option ini ada banyak ya teman-teman ya. Dia ada bahkan yang sehari mungkin sampai yang sebulan juga ada. Dan itu di IQ Option itu sangat selalu ada update-nya ketika turnamen ini sedang berjalan, yang sudah lewat dan sampai akan datang itu ada datanya. Oke, langsung aja teman-teman, saya nggak bahas banyak dulu biar sekalian kita sambil lihat. Ini di sini saya ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana sih caranya untuk masuk mode turnamen? Nah ini dulu, kita buka ini dulu. Nah, ini ada banyak sekali ya turnamen teman-teman ya. Nah, ini sangat banyak. Nah kita lihat dari awal. Ada weekend treat, ada August Fight, ada long run. Nah ini ada turnamen mendatang nih teman-teman. Ada turnamen mendatang ini belum berjalan turnamen ini. Nah ini bisa dilihat nih, waktu yang tersisa sebelum awal 1 hari 2 jam. Jadi di 1 hari 2 jam lagi itu ada namanya IQ Lounge, turnamennya namanya IQ Lounge dengan total dana hadiahnya $10.000 dan tiket masuknya itu $4 seperti itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen ikut turnamen mana yang akan diikuti, tinggal klik aja, nanti habis itu registrasi. Nah di sini saya menyarankan teman-teman ketika mau ikut turnamen, teman-teman ikut dari awal ya, ketika waktu ini pembukaan langsung ikut. Contoh misalnya ini kan turnamen ini permulaannya ada di tanggal 31 jam 4 pagi dan penyelesaian tanggal 7 September jam 4 pagi misalnya. Di tanggal 31 Agustus teman-teman lebih baik langsung mendaftar ya teman-teman ya, langsung mendaftar. Agar apa? Dan teman-teman di situ langsung trading sih saran saya. Agar apa? Agar teman-teman bisa mengejar untuk menjadi juara di situ teman-teman ya. Gitu. Nah, ini untuk pembagian hadiahnya teman-teman. Ini untuk hadiah itu dari $10.000 dibagi sampai ke posisi 30 teman-teman. Jadi 30 besar itu mendapatkan hadiah teman-teman. Nah dana yang digunakan di turnamen ini bukan yang masuk $4 ini hanya entry fee ya teman-teman ya. Nanti teman-teman mendapatkan $100 saldonya teman-teman. Setelah itu teman-teman trading, dan yang paling banyak dalam jangka waktu sampai penyelesaian ini itu adalah juaranya. Yang paling banyak saldo turnamennya teman-teman ya, dari $100 bisa berkembang menjadi berapa gitu teman-teman. Itu yang menang, itu nomor 1 pokoknya. Intinya di sini 30 orang ya teman-teman ya, 30 orang teratas yang tidak akan mendapatkan hadiahnya. Oke, ini juga ada yang sedang berjalan, itu ada 3 turnamen, ada weekend treat, ada August Fight, ada long run. Oke. Di sini saya kebetulan sudah mendaftar di turnamen weekend treat. Kenapa saya tidak mendaftar di August Fight atau long run? Karena di hari ini weekend treat ini baru buka di tadi itu baru buka teman-teman. Walaupun saya terlambat hampir 1 hari saya terlambat, nggak apa-apa. Jadi saya yang penting bisa memberikan informasi tentang turnamen ke teman-teman ya. Oke, ini yang mendapatkan hadiah hanya 5 orang ya teman-teman, 5 besar ya, dengan tiket masuk $2. Nah saya kan pakai saldo rupiah sorry. Nah ini kan dolar masuknya. Nah itu gimana
itu bisa nanti otomatis terkonversi kok teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tinggal klik gitu, teman-teman klik, nanti dia terkonversi otomatis itu. Dan ini adalah yang posisi-posisinya teman-teman. Ini posisi saat ini. Nah, ini saya berada di posisi 1423. Saya masih punya saldo $100 karena dia di sini adalah memiliki saldo awalnya itu $100 ya yang diberikan. Saya belum melakukan trading di sini. Bagaimana caranya ketika kita sudah mendaftar, habis itu kita mau trading dengan mode turnamen? Teman-teman bisa klik di sini aja. Nah, ini ada saldo ya di sini, turnamen weekend trade. Nah, ini weekend trade teman-teman, karena saya ikutin yang weekend trade ya. Tinggal klik. Oke. Nah, untuk marketnya seperti apa? Ya, market yang pertama ini kan namanya turnamen adalah weekend trade nih teman-teman. Weekend trade nih. Untuk turnamen weekend trade ini adalah berarti di weekend. Sedangkan di weekend untuk market yang buka itu adalah market OTC ya teman-teman ya, over the counter ya teman-teman. Itu jadi yang bisa digunakan adalah market OTC ini, hanya ini aja, nggak ada yang lain. Kalau misalnya teman-teman mungkin daftar turnamen yang contoh misalnya Agus Fight ini kan selama 1 bulan penuh ya, itu ada weekend dan weekdays. Di sini kita bisa lihat nih langsung instrumen nih teman-teman, kita bisa lihat instrumen. Yang penting dia ada di instrumen OB atau ini OB ini adalah option binary option ya teman-teman ya. OD ini apa? Digital option digital. Jadi kalau misalnya ini instrumennya hanya OB atau option binary ini, ya hanya ini opsi binary ini aja, binary option ini aja yang bisa digunakan. Nah kebetulan kalau weekend trade ini ya OTC. Tapi kalau Agus Fight, ketika nanti Agus Fight di hari Senin pun misalnya itu ada banyak, asalkan ada di digital dan binary ini, itu teman-teman bisa gunakan. Untuk market intinya sama dengan market asli ya teman-teman, market yang ada di grafik ini ya teman-teman ya, itu sama marketnya. Yang membedakan hanya saldo turnamennya aja. Oke, sekarang kita lakukan seperti biasa. Saya mau trading aja. Di sini saya tidak mengejar yang namanya untuk juara, dan mungkin video ini hanya perkenalan aja. Jadi tidak akan mengenalkan, tidak sampai turnamen ini selesai. Yang penting saya ikut turnamen, saya bisa menjelaskan ke teman-teman. Mungkin nanti next video lagi, kalau misalnya ada turnamen yang saya bisa tepat waktunya, saya bisa mendaftar, dan jangka waktu yang tidak terlalu panjang, saya akan videokan mulai dari start turnamen sampai nanti penyelesaian turnamen, akhir turnamennya seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah tahu ini posisi saya ada di 1424 dengan saldo $100. Oke. Nah, ini apa sih pembelian tambahan? Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman loss di sini, teman-teman bisa masuk lagi dengan bayar tiket gitu teman-teman. Oke. Nah, saya balik dulu. Sebelum masuk tradingnya, saya bahas sini lagi sebentar. Nah, teman-teman, kalau mau masuk gratis di turnamen ini kan berbayar nih semuanya nih. Nah, ini berbayar. Teman-teman tuh bisa masuk gratis, teman-teman. Mau tahu caranya? Teman-teman bisa lihat video ini. Mau ikut turnamen VIP option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Nah, jadi ketika teman-teman sudah melakukan yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa ikut turnamen secara gratis. Jadi teman-teman tinggal klik, misalnya contoh ini berpartisipasi di turnamen, klik itu free tanpa tanpa membayar entry fee-nya atau tiket masuknya teman-teman ya. Nah itu.
Tapi kalau untuk pembelian tambahan nanti teman-teman akan dikenakan sesuai dengan biaya turnamennya. Kalau misalnya teman-teman ikut August Fight yang sebulan ini sesuai dengan tiket partisipasinya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan free dulu nih tiket masuk nih teman-teman. Lumayan kalau teman-teman bisa melakukan money management dan perhitungan turnamen secara baik, perhitungan saldonya dan analisa yang baik tanpa loss, teman-teman mungkin bisa juara dengan gratis teman-teman. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke tradingnya teman-teman. Ini seperti biasa, saya trading 1 menit, saya setel 1 menit dulu dengan candle 1 menit, dengan matikan ini ukurannya secara otomatis saya matikan. Nah di turnamen ini saya akan berbeda caranya dengan trading biasa. Kalau misalnya mungkin trading biasa saya membuka hanya 1% dari saldo, tapi karena ini turnamen saya akan besarkan, karena kalau misalnya itu saya tidak mengincar langsung saya menang, saya tidak mengincar karena saya juga sudah telat waktunya. Tapi saya bisa melihat di sini. Nah ini saya nih kondisinya, ini namanya saya Dominic, keren kan? Nah ini bisa diganti kalau misalnya teman-teman mau itu, teman-teman bisa ganti ini namanya. Nih nama publiknya bisa diganti. Nah, kalau mau bisa diganti-ganti namanya. Ini saya pakai nama Dominic di sini. Oke, ini kita bisa lihat nih teman-teman. Ini sudah ada $14.000 ya teman-teman ya. Saldonya dari $100 dia dapat $14.000. Wow banget kan. Untuk saya mengejar, kalau misalnya saya hanya membuka 1%, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Itu sangatlah dibilang agak berat ya. Tidak mustahil, cuman agak berat. Karena di sini waktunya tersisa hanya 1 hari lagi teman-teman, dan saya harus mengejar $14.000 ini sampai $14.000 atau minimum $4.000 kalau saya mau mendapatkan hadiah. Minimum adalah yang saya harus kejar adalah 4.200 ini, dan mereka juga tetap sambil mengikuti turnamen tetap trading ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi mereka akan selalu bertambah nih teman-teman gitu. Jadi saya akan di sini saya akan open posisi 10% dari saldo. Tapi ingat teman-teman harus tahu resikonya adalah kehilangan. Money management itu penting buat teman-teman. Oke. Selanjutnya kita open lagi market lain. Di sini saya open coba GBP/USD. Saya open lagi Euro GBP. Oke, saya buka 3 market dulu teman-teman. Atau satu lagi saya buka Euro JPY. Oke. Jadi tenang teman-teman ya, tenang. Jangan, intinya kalau teman-teman pengen menang di turnamen itu, money management itu sangat penting teman-teman. Teman-teman boleh open berapapun dengan target untuk win ya. Teman boleh open, misalnya teman-teman punya saldo $100, teman-teman mau open berapapun, misalnya 50 atau 20 misalnya, tapi teman-teman harus pikirkan money management teman-teman. Untuk masuk turnamen otomatis teman-teman sudah biasa trading di biasa ya teman-teman dengan uang dengan akun real ya teman-teman ya. Nah teman-teman sudah mengerti bagaimana analisa yang baik, yang tepat, serta money management yang tepat. Nah teman-teman tinggal mengaplikasinya di turnamen, tapi skalanya untuk mengejar posisi 1, teman-teman tinggal membesarkan skala dari open saldonya tersebut dan mengurangi, kalau misalnya teman-teman menggunakan kompensasi kekalahan, teman-teman bisa mengurangi perkaliannya atau membatasi level dari kompensasinya saja, itu teman-teman. Dan di sini turnamen lebih sering orang menggunakan money management dengan sistem anti martingale atau parlay. Kebanyakan ya yang saya perhatikan, saya ngobrol sama teman-teman trader lain itu yang menggunakan anti martingale atau anti kompensasi kekalahan dan menggunakan parlay. Ini hampir sama,
Jadi intinya adalah ketika profit mereka menggandakannya, mengkalikannya lagi. Tapi kalau misalnya loss ya sudah, tidak, dia hanya membuka sesuai dengan nilai lossnya. Contoh misalnya $10, ya udah $10 lagi gitu loh. Nah di sini saya akan mencoba menggunakan money management ala saya. Nah saya buka open $10 ini dengan harapan saya harus profit di open pertama. Nanti setelah itu saya akan kecilkan lagi dan saya akan menggunakan metode Warley. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu karena ini momennya harus momen profit. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu momen yang tepat. A few moments later. Oh, tidak kepencet. Oke. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan profit ya teman-teman sesuai dengan harapan saya. Nah, di sini saya mau jelasin juga kenapa saya profit. Pokoknya saya ketika open posisi, saya nantinya akan menjelaskannya. Di sini saya open posisi buy, kenapa? Saya di sini melakukan perbandingan market ya teman-teman. Saya melakukan perbandingan. Di sini kan ada Euro USD, GBP USD, dan Euro GBP. Saya sering sekali menggunakan 3 market ini dimanapun, baik di OTC ataupun di market yang biasa teman-teman, market dengan kurs biasa yang diawasi oleh bursa, market bursa itu saya sering membandingkan 3 market ini. Ada di sini semuanya kan ada Euro USD, GBP USD, Euro GBP. Ini udah berkesinambungan, hampir sama semuanya pola grafiknya. Pola candlenya ya. Itu hampir sama. Saya biasanya melihatnya dulu seperti apa pola-pola mereka. Lalu tadi saya open posisi di sini. Saya buy karena di sini sudah ada titik di mana saya tarik garis dulu sebentar. Ini adalah titik pantul teman-teman ya. Saya bisa bilang ini titik pantul atau titik support, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini. Ini saya bisa bilang daerah sini. Saya nggak pas ya teman-teman, saya garisinnya pokoknya. Saya tidak pas. Ini adalah titik pantul. Ditunjukkan dengan apa? Dengan banyaknya sumbu di sini teman-teman. Banyaknya sumbu. Dia di sini ada titik pantul, titik keraguan-raguan di mana buyer dan seller itu tidaklah ragu-ragu ketika di titik itu. Nah, ketika masuk ke sini kita lihat pola candlenya. Ini menunjukkan perbalikan arah ya. Di sini candle bearish besar, makin kecil, dan di sini buntut tunjukkan ya, Di sini ada buntut di atas. Buyer sudah mulai ada perlawanan, dan di sini dilihat lagi buyer masih ada makin panjang perlawanannya, tapi masih menang seller. Dan di sini terlihat, di sini ada candle hijau kecil, buyer sudah mulai melawan, tapi masih ada keraguan-raguan dari buyer tersebut. Dan akhirnya seller masih terakhir menunjukkan perlawanan, tapi buyer melawan lagi, sehingga menjadi merah kecil. Dan di sini otomatis banyak titik pantul, banyak perlawanan di situ. Maka buyer di sini akan mulai melawan ya teman-teman ya. Saya berani di titik ini. Itu alasan-alasan kenapa saya open posisi. Jadi saya menganalisa bukan dari satu analisa aja, misalnya dari pola candle aja, bukan. Tapi saya berdasarkan garis titik pantul dan pola-pola dari candle. Ini bisa juga disebut, pola candle ini bisa disebut pola psikologi market ya. Bisa saya sebutkan seperti itu juga sih teman-teman. Titik pantul ini menggambarkan psikologi market gitu teman-teman. Oke. Untuk perbandingan market tadi ya
di sini terlihat sangat berbeda sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat polanya aja ya teman-teman ya. Ini market OTC, market yang tidak diawasi, tapi biasanya tetap terhubung tuh masalah euro, USD, GBP. Kalau misalnya kita buka semua, itu masih agak ada terkoneksinya. Kalau teman-teman buka di market biasa, di daily yang ada yang bursa, itu terlihat sekali kalau misalnya teman-teman perbandingan market, itu terlihat sekali samanya. Bahkan candle, misalnya candle di salah satu ini ada candle EURUSD misalnya hijau, GBP/USD hijau, pada salah satu ada yang merah, atau sebaliknya, misalnya di sini merah-merah, di sini hijau misalnya. Ada di sini hijau, di sini hijau, berarti di sini merah. Itu tergantung pola ya. Itu tidak selamanya sama teman-teman, tapi kita bisa membacanya. Jadi strategi itu sangatlah banyak teman-teman ya. Tinggal kita membiasakan dan kita coba menganalisa sendiri sih. Oke, sekarang di sini saya melakukan open posisi sebesar $5 teman-teman. Oke, saya di sini punya profit 8,5. Di sini saya punya untuk menahan agar tidak berada di bawah 100 money management saya di sini tetap menahan saldo saya ya teman-teman ya. Atau mungkin kita start dari 3,5 ya teman-teman. Kita habiskan dulu belakangnya 3,5 ini biar jadi 105. Nanti kita coba parlay teman-teman. Ya, belum saya ganti yang ini teman-teman. Ini market belum saya ganti. Saya harapkan profit ya teman-teman. Tadi saya sell di sini. Oke. Agak lag teman-teman. Ya, oke. Di sini seharusnya saya tidak membuka $10, tapi tadi $3,5. Nanti saya parlay, tapi malah belum saya ganti untuk di marketnya, hanya satu yang tadi saya ganti. Nggak apa-apa. Di sini saya open posisi sell. Kenapa? Karena saya melihat ada di sini namanya gap ya teman-teman ya. Untuk close posisi, saya zoom in. Ini untuk close posisinya si candle ini berbeda sama openingnya. Akan ada sedikit gap di sini teman-teman. Ada sedikit sekali gap. Nah, gap itu biasanya kalau misalnya kondisinya sedang sideways, ini saya bisa bilang sideways, biasanya ya teman-teman ya, gap itu akan tertutupi oleh candle lain gitu teman-teman. Nah di sini saya menganalisa langsung tertutup, langsung dia akan berusaha menutupinya ya teman-teman ya, langsung menutupinya. Kenapa? Di sini juga ada yang namanya support become resistance ya teman-teman ya, bisa saya bilang ya. Iya betul, ini ada titik pantul di sini. Nah dia memaksakan untuk naik tadi teman-teman, tapi dia terpantul lagi di sini teman-teman. Nah tadi ini kan support tadinya nih, dia support di sini terjadi resistance teman-teman. Tuh teman-teman ya. Oke. Kita open posisi lagi. Oke teman-teman, di sini saya buy ya teman-teman ya. Di sini saya buy.
nampaknya belum profit kita teman-teman. Saya open posisi 10 sekarang. Saya di sini tadi menganalisanya tanggung ya teman-teman ya. Saya cuma ngeliat gapnya, padahal di sini ada candle doji merah ini teman-teman ya. Nah, dia akan menandakan biasanya turun. Tapi tadi saya malah open posisi buy. Saya melihat hanya ada gap. Saya pikir akan menutupi dan saya melihat di sini ada support. Ternyata dia berusaha menembusnya. Saya open buy di sini teman-teman ya. Oke. Oke, seperti tadi saya lewat ya waktunya ya. Oke, kesalahan tadi teman-teman. Saya di sini buy lagi teman-teman. Oke, di sini saya loss teman-teman ya. Di sini saya loss. Di sini saya loss. Kenapa saya loss? Di sini saya pikir dia, padahal tadi saya bilang ya di sini kuat turun, tapi saya masih berani untuk buy. Ini kita gambar lah ya. Saya tetap melihat ini loh, ini gap ini saya tetap lihat. Saya melihat ada support. Saya pikir dia akan terpantul. Ternyata dia menjadi tren turun ya teman-teman ya. Di sini kita sudah minus $10 dari si awal mula saldo kita ya teman-teman ya. Di sini saya coba kompensasi untuk mengejar loss saya teman-teman. Ingat, money management di turnamen teman-teman bisa atur sendiri teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan metode parlay atau metode anti martingale ataupun metode martingale yang seperti biasa saya kalau lakukan di akun real. Nah di sini saya coba combine. Saya tadinya pengen melakukan ya di sini saya kali 2,5. Di sini harus ada candle pernapasan karena ada support di sini. Terlalu tinggi teman-teman, kita terlalu buru-buru untuk open posisi. Seller itu masih kuat tapi kita open posisi terburu-buru. Ternyata dia hanya jadi candle kecil dulu. Kita lihat dulu teman-teman. Ya, oke. Sini profit, kita kembali menjadi modalnya. Saya open posisi di situ karena di sini ada support ya teman-teman ya. Kalau kita lihat history, di sini ada support teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah tarik garis support, nah terlihat kan di sini ada pantulan, dia menjadi candle koreksi. Ternyata di sini supportnya adalah yang ini teman-teman, dan ini menjadi zona pantulnya dia teman-teman. Di sini jadi resisten. Jadi support ditembus dan support kedua dia akan bernafas dulu teman-teman. Tuh. Oke. Ini kita sudah kembali ke modal itu. Kita kembalikan dulu. Saya mau open dari 1,25 berarti.
Bye. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, teman-teman? Kita lihat. Seharusnya dia menjadi candle hijau di sini, teman-teman. Mengapa? Yang tadi saya bilang, di sini ada support ya, teman-teman ya. Ketika di support itu dia akan price itu akan bouncing atau holding, teman-teman. Akan tertahan atau pantul memantul. Itu alasannya, teman-teman. Oke. Di sini karena 85%, saya main parlay ya, teman-teman. Di sini koefisiennya saya ganti 1,85. Saya kalikan. Di sini saya kalikan juga biar semuanya sama. Jadi saya ngepasin ke 110 ketika loss. Di sini saya sell, teman-teman, 2,31. Oh sorry, di sini saya ganti langsung menjadi $5, teman-teman. Saya pikir ada rejeksi di situ karena di sini ada zona pantul, ternyata dia menembus. Oke, teman-teman, di sini saya buy. Tadi saya buy. Kenapa? Karena di sini ada zona pantul, seperti biasa, teman-teman. Alasan saya. Nah, di situ keraguan-raguan, teman-teman, dia akan naik apa turun. Nah, saya profit, teman-teman. Di sini saya selalu bilang zona pantul. Nah, itu saya bisa menentukan zona pantul karena saya udah biasa menggunakan analisa itu. Banyak sumbu-sumbu di sini, teman-teman, yang terpantul-pantul. Dan satu lagi analisa saya adalah ini candle terlalu besar untuk turun. Analisa saya untuk menembus si zona pantul dari sini, dia tembus, dan di sini akan menjadi candle yang hijau atau candle kecil. Saya tidak akan menganggap saya sudah memprediksi tidak akan menjadi candle merah, jadi makanya saya buy aja di situ, teman-teman. Oke. Nah, di sini akan terjadi candle hijau kan, karena di sini banyak zona pantul, di garis ini banyak zona pantul. Kalau misalnya jadi hijau, maka di sini kemungkinan besar dia akan grafiknya akan menjadi sini di sideways di sini, teman-teman. Atau mulai grafik naik tapi perlahan. Kalau di sini seperti ini, dia akan koreksi dulu. Dia akan mengkoreksi. Kalau kita timbulkan pun yang namanya indikator apa namanya yang populer, moving average misalnya, moving average kita pakai. Nah, itu dia menetralkan ini garisnya. Nah, ini juga kecil karena ini kan kita bisa bilang ini SNR dinamis ya, teman-teman ya. Yang saya bilang zona pantul tadi itu kan, kalau misalnya kita tarik garis lurus, nah ini kan zona pantulnya itu karena ada SNR ini. Nah, zona pantul di sini bisa disebut sebagai support atau resistance, teman-teman, baik kuat ataupun lemah. Itu. Oke, teman-teman, saya rasa untuk trading di turnamen saya hari ini malam ini cukup sampai sini karena waktu juga sudah menunjukkan
pukul 2:05 di sini kelihatan waktunya beristirahat ya teman-teman ya, waktu beristirahat. Nah, ini saya sekarang sudah mendapatkan posisi 105 dari tadi 1000 sekian ya teman-teman ya. Nah, ini top peserta saya sudah di 105 teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman bisa, saya yakin bisa untuk mengejar lah kalau misalnya teman-teman ikut dari awal. Karena saya hanya tadi trading sekitar setengah jam dengan analisa saya, dengan manajemen saya bisa mendapatkan $14 di market OTC ini teman-teman ya, market yang sebetulnya sangat volatil ya teman-teman, sangat bervolatilitas yang tinggi. Oke, sebelum penutupan saya mau sharing. Jadi kenapa tadi saya bilang untuk money management di turnamen berbeda dengan di account real, karena yang pertama teman-teman harus mengejar juara, mengejar yang namanya juara ya kalau namanya turnamennya. Tetap kita akan berkompetisi ya teman-teman ya. Kita berkompetisi, kita harus mengejar juara yang pertama. Tapi bagaimana untuk menjadi juara itu bukan berarti kita harus buka all in atau bagaimana caranya open posisi besar-besar, bukan seperti itu caranya. Tapi kita menggunakan money management yang kita nyaman, seperti apa. Tadi kalau misalnya perjalanan mulus. Tadi saya open posisi pertama dari $100, saya open posisi $10, berarti dapat sekitar 8, sekian dolar. Nah, itu saya open posisi 3, sekian untuk ngepasin di 105 ya teman-teman ya. Nah, itu saya akan parlay kan. Saya akan parlay. Nanti itu kayak parlay mau 3 level sampai 4 level. Ketika itu saya coba ulang lagi. Sesuai dengan manajemen saya yang pertama, saya open posisi $10 lagi. Nanti saya open posisi $3. Seperti itu pokoknya perhitungan. Saya akan ulang setelah saya open posisi pertama besar, saya lakukan parlay 3 level, 4 level, lalu saya open posisi besar lagi sesuai dengan nilai yang pertama 10% dari saldo, atau saya patokin aja di $10. Saya parlay lagi 4 level setelahnya. Gitu teman-teman. Dan itu kalau misalnya berjalan mulus, saya yakin itu bisa mengejar yang namanya peringkat 1 teman-teman. Nah, mungkin nanti next video nanti saya akan, selain saya mau record saya turnamen dari awal sampai akhirnya turnamen seperti apa, selain itu saya juga mau sharing bagaimana money management saya untuk di turnamen, dan bagaimana money management saya juga kalau misalnya saya lagi pengen mengejar target yang cukup tinggi di account real. Oke. Nah, turnamen ini teman-teman harus juga menjaga yang namanya psikologis teman-teman. Karena teman-teman mengejar yang peringkat 1 ini, kalau misalnya teman-teman mau mengejar yang peringkat 1, nah biasanya kalau kita udah mulai gregetan untuk mengejar yang juara-juara ini, kita membuka mulai asal-asalan. Itu teman-teman harus bisa menjaga psikis teman-teman, karena trading itu yang diutamakan adalah psikis mempengaruhi namanya money management nantinya. Oke. Tidak bosan saya selalu mengingatkan teman-teman bahwa jangan lupa untuk belajar di account demo dulu, yang pertama. Yang kedua, teman-teman lakukan money management dengan baik. Yang ketiga, gunakan uang bebas untuk bertrading. Oke teman-teman, sekian video ini, semoga bermanfaat. Nantikan informasi tambahan atau informasi lain di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke.